Oke teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, terus sekarang kita akan membahas cara konfigurasi routing OSPF di Cisco Packet Tracer. Nah, kemarin yang routing static itu kita sudah praktekkan, tapi yang kemarin OSPF itu kan masih banyak ketinggalan ya. Nah, untuk ini kita akan mempraktekkan lagi bagaimana cara konfigurasi routing OSPF atau routing dynamic di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini ada 3 router ya. Router 1, router 2, router 3. Nah, nanti kita akan konfigurasi masing-masing router ini dengan routing dinamik. Kalau tadi kan kemarin routing statik kan kita satu-satu ya masukkan network ini dan lain-lain ya. Misalnya nih, network kuning mau terhubung ke network yang biru. Nah, jadi kan network kuning kan harus terkoneksi ke network yang oranye dulu, terus ungu, baru biru. Nah, baru bisa berkomunikasi. Nah, itu kan sulit ya nanti kalau misalnya ada banyak router dan banyak network. Nah, makanya untuk sekarang kita akan menggunakan routing dinamik. Jadi, untuk routing dinamik itu, khususnya untuk menggunakan OSPF ya, kita tuh cuman mengetikkan atau menuliskan network yang terhubung ke routernya sendiri masing-masing. Misalnya nih di router 1. Nah, kita cukup mengetikkan atau memasukkan network yang kuning sama oranye. Juga sama ke di router 2. Kita cuma memasukkan network oranye, ungu, dan hijau. Nah, di router 3 kita cuma masukkan router ungu dan biru. Nanti cara kerjanya itu kalau networknya ini sudah dimasukkan, nanti router yang satu ini akan mengiklankan, tahu ya iklankan ya, kayak memberitahu bahwa ada network ini ya, ada iklan loh, ada iklan network dua ini, network orange sama kuning. Nah, nanti router 2 ini merespon, oh iya ada network itu. Nah, juga sebaliknya sama, router 2 mengiklankan router network orange, network ungu sama network hijau. Nanti router satu itu merespon, oh ternyata ada network gitu. Nah, nanti itulah yang namanya tuh routing dinamik. Jadi tidak satu-satu. Oke, kita langsung praktekkan ya. Kita coba di router satu ini, terus ke CLI, ini Ctrl C, enable. Oke, kita masuk ke global configuration ya. Nah, terus kita coba tadi namanya itu hostname R1. Jangan lupa kita isikan IP-nya ya. Kita masuk ke interface yang kuning dulu, yaitu interface net 000. Kita no shutdown dulu, kita hidupkan portnya, terus kita isi IP-nya. Sudah, kita kembali lagi, kita masuk ke port selanjutnya, yaitu port interface Ethernet 0. Shutdown semua lagi, terus ketikkan IP address 10 10 10. Oke, 1 2 5 2. Oke, jangan lupa kita exit lagi, terus kita save dulu konfigurasi kita. Oke. Jadi kita masuk ke router 2 ya teman-teman. CMI, Ctrl C, enable, conf D, terus hostname. Terus kita kasih hostname itu R2 atau router 2 ya.
Terus kita masuk ke interface yang hijau dulu ya teman-teman. Interface Ethernet 00 IP address 192.168.2.1 nama terima 0. Oke, jangan lupa di now shutdown switch interface Ethernet plus kita ke network yang hijau yang oranye yaitu 010 dan shutdown. Nah, sudah terhubung ya, ini ya sudah pada hijau semua. Terus kita isikan IP address-nya. Oke, nah terus kita port selanjutnya yaitu yang ungu. Dan shutdown press 20.1. Oke, jangan lupa kita selalu save konfigurasinya kita. Oke, lanjut ke router 3. Konfigur terminal, terus kita konfigurasi port yang terhubung ke network biru dulu. Dan terus kita IP address 192.168.3.1. Oke, lanjut lagi interface yang kedua itu yang ke network ungu Ethernet. Sudah terbuka, isi IP-nya. Oke, sebelum lanjut kita cek terlebih dahulu apakah PC ini sudah terhubung dengan routernya masing-masing. Oh iya, sebelum lanjut aku beritahu dulu kalau setiap PC di sini itu sudah aku setting ya, IP address-nya. Ya, sudah aku setting address-nya menurut keterangannya ini ya. Ini kan networknya kan .1, nah aku berarti isinya 1.2. Karena apa? Karena .1-nya sudah dipakai oleh gateway-nya atau routernya tadi. Oke, kita coba dulu ya, apakah berhasil. Coba lagi. Oke, berhasil ya. Ini berhasil. Kalau pilot itu berarti masih loading teman. Biasanya diulangi 2 atau sampai 3 kali baru bisa keluar hasilnya yang sesungguhnya. Oke, successful semua ya. Kenapa kok harus dicek dulu teman-teman ya, nanti kalau ada trouble pas kalian sudah selesai konfigurasinya nanti malah tambah mumet ya teman-teman ya, karena tidak tahu kesalahannya tuh gimana. Kalau dicek satu-satu dulu kan tahu nanti misalnya ini kesalahan di mana, oh masih di router 3 biasanya, berarti router 3-nya belum beres konfigurasinya. Oke, ini sudah siap terhubung semua. Nah, sekarang kita ke router 1 lagi. Nah, kita mau konfigurasi OSPF-nya. Kita ketikkan yaitu router OSPF 1. Nah, ini cuma tanda ya teman-teman ya. Jadi sama sepertinya kemarin VLAN ataupun DHCP pool, ini cuma tanda kalau OSPF-nya tuh ID-nya berapa. Ya gitu, biar tidak bingung. Ini juga lokal teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah buat router OSPF 1 di router 1, nanti router 2-nya tuh boleh menggunakan OSPF 1 gitu. Jadi tidak harus beda gitu. Jadi boleh sama. Ini cuma untuk membedakan supaya nanti saat konfigurasi itu tidak membingungkan. Oke, mesti enter.
Terus di sini ketikkan network mana saja yang terhubung ke router 1. Dan network berapa? 192.168.1. Oke. Kebalikannya eh, IP kita ngisi IP address biasa. Nah, kalau di OSPF itu kita makanya wildcard. Wildcard itu apa? Wildcard itu kebalikannya subnet mask. Gimana kita sudah belajar ya, gimana cara membalik subnet mask menjadi wildcard. Wildcardnya di sini kan /24. Kita menggunakan 0.0.0.255. Ini adalah kebalikan dari subnet mask /24. Oke, terus kita masukkan areanya ke area 0. Kenapa area 0? Karena seperti defaultnya OSPF, kalau semua yang terhubung ke area 0 itu semuanya dapat saling terhubung. Jadi ini adalah sering dinamakan tuh backbone ya, area 0-nya. Oke, untuk sementara kita menggunakan area 0 semua ya teman-teman, supaya kita tuh tidak bingung ya, dan supaya juga konfigurasinya teman-teman itu juga berhasil. Oke, nah kalau sudah, kita masukkan network yang kedua, yaitu network yang orange 10.10.10.0. Terus wildcardnya /30 berapa? Wildcardnya itu 0.0.0.3. Oke, areanya sama ya, area 0. Oke, kita exit. Terus kita ke router yang kedua ini. Terus kita configure terminal. Kita masukkan dulu router OSPF. Misalnya nih 2, oke ya. Kita samakan dengan nama routernya. Networknya berapa yang terhubung ke router 2? Yaitu 192.168.2.0. Wildcardnya /24 itu berapa? 0.0.0.255. Oke, terus areanya berapa? Area 0. Terus kita isikan network selanjutnya, yaitu 10.10.10.0. Wildcardnya /30 berapa? 0.0.0.3. Areanya sama ya teman-teman. Oke, terus kita isikan lagi network yang ungu, network 20.20.20.0. Nah, terus oke, terus kita isikan wildcardnya itu 0.0.0.3. Area berapa? Area 4. Oke, sudah sama halnya dengan router 3 dan juga konfigurasi OSPF nya. Exit. Banyak anexnya. Oke, kita samakan router OSPF 3 karena ini di router 3 ya teman-teman. Terus kita masukkan networknya berapa yang terhubung ke router 3, yaitu ada network biru dan network ungu ya. Nah, kita isikan network biru dulu 9 3 0 0 0 0 2 5. Area berapa? Area 0. Oke, enter. Nah, terus kita isikan yang network ungu 20 20 20 0 0 0 0 3 area 0. Oke, semuanya sudah kita konfigurasi routing dinamik atau routing OSPF ya. Coba kita jalankan apakah benar-benar sudah terhubung semua. Kita coba router ya, network yang kuning itu kita hubungkan ke network yang hijau. Oke, sukses ya teman-teman. Terus yang network kuning hubung ke network biru. Oke, sukses juga. Network hijau terhubung ke network biru. Oke, sukses. Jadi seperti itu teman-teman, perbedaan antara routing statik dengan routing dynamic. Ke routing statik itu kita secara manual itu kita menuliskan network yang akan kita tuju ya, yang akan kita tuju itu lewat network mana saja gitu. Tapi kalau
kita pakai routing dinamik, di sini kita menggunakan routing OSPF, kita cukup memasukkan network yang terhubung di router kita, teman. Jadi nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya nih kita kan tadi kan network kuning mau ke network biru. Kalau pakai menggunakan routing statik, itu kita ada 3 network teman-teman yang harus dilewati. Network oranye, network ungu, sama network biru. Tapi kalau kita menggunakan routing OSPF, cukup menuliskan network kita saja. Nanti router ini akan mengiklankan network kita, bahasanya gitu ya biar gampang ya, mengiklankan network yang terhubung ke router kita iklankan ke router lain, sehingga router lain tahu bahwa network ini itu lewat mana. Nah ini juga sama, router lain juga mengiklankan networknya ke router kita supaya kita tahu networknya itu terhubungnya itu lewat mana. Seperti itu teman. Oke, sekian pembahasan routing dynamics, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, untuk tugas akhirnya bisa dicicil ya, biar tidak memberatkan teman-teman. Oke, terima kasih.